bertemu lagi di dalam webinar kita bagi intensi Pope Francis bagi bulan ini, yaitu penggunaan teknologi baru. Next, please. Oke, ini adalah jadwal perjalanan webinar, tapi kita tinggal 8:30, jadi kita akan ikut saja apa yang telah disediakan oleh panitia. Oke, next. Sebelum kita memulakan, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan ini mendengar Engkau berbicara tentang penggunaan teknologi baru. Kami mohon jamalah dan bukalah hati kami untuk menerima sabdamu. Rahmatilah kami dengan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk mengerti kehendak-Mu. Berkatilah juga gembala kami pada Franciscus untuk menyatakan karya Roh-Mu kepada kami. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus, dan gereja kami, kami berdoa semoga penggunaan teknologi baru ini tidak menggantikan hubungan antara manusia, melainkan membantu kami untuk lebih menghargai martabat dan marwah manusia dan mereka yang menghadapi krisis masa kini. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay. Next, please. Okey. Selamat malam semua. Ya, selamat datang ke sesi malam ini tentang intensi Pope Francis bagi bulan April tahun ini. Saya share screen. Okey. So, wujud untuk bulan ini adalah, kalau secara panjang tadi sudah kita semua doakan, bukan hanya untuk penggunaan teknologi baru, tetapi berharap bahawa teknologi ini tidak akan mengganti hubungan antara manusia, melainkan untuk membantu kita menghargai martabat manusia dan menghadapi krisis masa kini. So dalam font yang berwarna kuning itu diutamakan, iaitu hubungan antara manusia yang pertama, dan kedua itu martabat, dignity, setiap manusia harus dihargai. Teknologi baru itu ada baik, ada buruknya. So kita lihat dulu bagaimana apa yang dikatakan oleh Pope Francis. Kalau kita lihat dari encyclical Pope Francis dari tahun lalu, iaitu Dilexit Nos, yang bererti dia mengasihi kita. Itu dari tulis dokumen Pope Francis tentang Hati Kudus Yesus tahun lalu sampai tahun ini. Dia menyatakan dalam dokumennya itu, dalam dunia kita sekarang ini adalah dunia yang berserpih, fragmented world, dan itu di luaran. Tapi di dalam hati kita masing-masing, hati kita mungkin ada banyak yang patah hati atau broken hearts. Maka Pope Francis itu menceritakan, menyatakan bahawa dunia sekarang kita ini adalah zaman consumerism. Wang itu sangat berkuasa dan kita didorong, dibawa oleh arus consumerism sama dengan kekuasaan wang. Dia juga menyatakan tentang teknologi tinggi, iaitu apa yang kita hadapi sekarang lah, iaitu penggunaan internet, komputer dan handphone, dan juga yang paling dekat ini adalah AI, kecerdasan buatan, yang mungkin kita boleh guna atau tidak guna, tetapi ini merupakan kenyataan, realiti pada waktu ini. Dan kita juga menghadapi emosi yang dangkal. Kita semua hanya berada di permukaan saja. Kita tidak memasuki lebih dalam lagi apa itu perasaan kita. Ini diceritakan oleh Pope Francis dalam Dilexit Nos
mengenai realiti pada dunia sekarang ini. Hidup juga bagi manusia sangat laju, cekap, efisien, dan menggunakan pemikiran, penaklukan logik untuk menyelesaikan masalah. Dan ada keindividualan yang narsisik, maksudnya yang menghadapi diri sendiri saja, yang fokus pada diri sendiri atau rujukan pada diri sendiri. Ada orang yang hidup bersendirian, ini mengakibatkan perpecahan sosial. Kemudian ada juga ketaksamaan sosial ekonomi dalam dunia kita, di mana ada orang yang terlalu kaya dan ada juga orang yang terlalu miskin. Selain daripada itu, selain daripada masyarakat manusia, kita ada juga krisis alam sekitar, di mana dunia, bumi kita ini dihadapi oleh polusi dan berbagai jenis kemalangan yang diakibatkan oleh alam sekitar yang kebanyakannya adalah dibuat oleh manusia. So ini dunia yang kita hadapi sekarang, dunia yang berserpi, ada fragment, dan juga dalam hati kita juga ada hati yang broken atau patah. Ini dikatakan oleh Pope Francis dalam Dilexic Nos, dan apa yang recommend oleh Pope Francis ialah kita harus menangani dunia kita sekarang dengan menggunakan culture of encounter, budaya pertemuan, di mana kita ini sebagai manusia, hati bercakap dengan hati orang lain. Heart speaks to heart ini merupakan satu frasa yang datang dari St. John Henry Newman, sebuah buku yang dia tulis menggunakan judul yang sama ini. So dalam Dilexic Nos, Pope Francis mengatakan bahawa Tuhan itu berbicara kepada hati kita dari hati kudus. Dan ini, perbicaraan ini atau percakapan ini melampaui semua jenis pemikiran dan idea kita. Yang apa yang kita tahulah sampai sekarang. Dan dia juga mengatakan bahawa hati itu selalu punya kata yang terakhir. So kita harus refleksi dalam hati kita masing-masing. Mungkin bukan dalam fikiran otak sahaja. Dan dia juga, bukan dia yang mengatakan, tapi saya ingin menceritakan satu, kenapa kadang-kala kita ada seorang guru lah bertanya pada muridnya, guru maksudnya seorang yang budiman, wise man. Dia berkata, kenapa biasanya ada kalau dua orang itu walaupun dalam bilik yang sama, mereka berteriak sama satu sama lain. So ada muridnya yang mengatakan, oh mungkin dia terlalu marah, sebabnya dia menjerit di dalam, walaupun mereka berada dalam ruang yang sama, yang dekat. Dan si guru cakap, no, bukan begitu. Dua orang itu mereka menjerit kepada satu sama lain bukan hanya kerana mereka marah sama satu sama lain, tetapi hati mereka itu jauh dari antara satu sama lain. Itulah sebabnya mereka harus menjerit, melaungkan suara supaya suara mereka ini dapat didengar oleh yang lain itu walaupun mereka berada dalam bilik yang sama. Sebabnya kerana dua hati itu sangat berjauhan, jaraknya terlalu jauh. Sedangkan kalau dua orang di mana hati mereka itu sangat dekat sama satu sama lain, mereka tidak harus menyaut, yang hanya perlu mungkin untuk berbisik saja kerana hati mereka terlalu dekat. Dan bukan hanya berbisik saja, kadang-kadang mereka itu tidak perlu menyatakan apa-apa dari perkataan mereka kerana hati mereka itu terlalu dekat. Itulah sebabnya bila dua orang itu saling kasih mengasihi ataupun ibu bapa dengan anak, suara itu tidak perlu ditinggikan kerana hati mereka itu dekat satu sama lain. So ini budaya pertemuan di antara hati dengan hati, di mana hati seseorang itu bercakap dengan hati yang lain kerana atas dasar cinta kasih. Dan ini adalah satu cara untuk menenangi dunia consumerism, dunia yang kita hadapi sekarang. So, realiti dunia sekarang dan cara kita untuk melawan arus dunia.
Yang pertama itu fikiran kita menggunakan logik saja. Tetapi yang digunakan, yang disyorkan oleh Pope Francis ialah hati itu harus ada priority, keutamaan hati berbanding dengan menggunakan fikiran yang logik saja. Kemudian realiti dunia sekarang itu kekerasan konsep sains dan teknologi. Kerana sains dan teknologi itu rasanya seperti sangat keras, sangat sejuk. Sejuk maksudnya tidak ada kehangatan berbanding dengan kelembutan hati dan nurani. Ya, di mana kita juga menggunakan kesenian, puisi dan syair untuk menyatakan atau meluahkan rasa kelembutan hati itu. Dan selain dari itu, realiti dunia di mana diri kita itu difragmentasikan, dipecah-pecahkan. Tetapi untuk melawan arus dunia ini, kita harus kembali kepada diri kita masing-masing, iaitu pangkal diri kita, dasar diri kita. Di mana dalam dasar itu adalah hati, kelembutan hati kita, di mana dalam hati itu juga Tuhan itu ada bersama kita. So, realiti dunia yang keras dengan menggunakan konsep sains, pemikiran teknologi, penggunaan teknologi harus dilawan dengan menggunakan kelembutan hati dan nurani. Dan satu cara ialah menggunakan kesenian, poetry sama art dalam bahasa Inggeris. Dan realiti dunia sekarang, kita tatap skrin saja kerana kebanyakan kita menggunakan handphone atau laptop atau menonton apa-apa skrin. Cara untuk melawan arus dunia ialah menatap mata kita masing-masing terhadap seorang manusia yang lain, bukan hanya untuk melihat pada skrin. Dan dunia yang laju dan dunia yang cair ini, manusia harus lawan dengan meluangkan masa, kualiti bersama satu sama lain. Dan realiti dunia sekarang pun penuh dengan peraturan, harus ikut langkah demi langkah begitu tanpa mengambil perhatian kepada manusia yang ada di sebalik peraturan itu. Maka untuk melawan arus dunia, kita harus mengutamakan hubungan antara manusia. Maka Pope Francis mengatakan dalam Dilexic Nos-nya itu, kita harus mengutamakan manusia lebih daripada prestasi. Prestasi atau performance. Cara manusia itu lebih penting lah. So dengan demikian, adakah teknologi itu baik atau buruk? Dia boleh jadi baik atau kadang-kadang boleh jadi buruk. Kerana teknologi itu hanya sarana dan harus dipakai sebagai sarana saja, iaitu medium untuk mencapai satu matlamat. Apakah matlamat itu? Matlamat itu ialah kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan juga kebaikan bagi manusia. So, kita harus sedar kenapa kita menggunakan teknologi. Kerana teknologi itu tidak ada perasaan. Teknologi itu sangat keras, tidak ada hati yang lembut. Tetapi manusia ada. So, kita harus sedar bahawa teknologi itu digunakan sebagai sarana saja untuk mencapai matlamat apa? Matlamat untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan kita sama-sama di dunia ini. Dan saya ingin sharing di sini satu ungkapan dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 13. Ini Yesus berkata tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan dunia. Okey, biarlah saya membaca petikan Injil ini. Bab 16 ya, Lukas ayat ke-9. Aku, iaitu Yesus, berkata kepadamu, iaitu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, supaya menggunakan kekayaan dunia. Kekayaan dunia mungkin kita juga boleh tergolong teknologi baru sekarang. Menggunakan teknologi atau kekayaan dunia untuk mendapat sahabat bagimu, bagi dirimu. Sahabat itu orang kan, insan, bukan wang, bukan rumah, malah bukan itu kehidupan kekal, tetapi orang lain. Kemudian dia sambung berkata, apabila kekayaanmu lenyap, ya, kerana semua yang ada di dunia ini akan hilang satu hari nanti,
Yesus berkata, kamu akan disambut ke tempat kediaman yang kekal, yang akan berlangsung adalah Tuhan dan juga manusia yang lain kan di syurga. Di syurga mungkin tidak ada kekayaan dunia dan juga mungkin tidak ada teknologi, tapi yang ada itu Tuhan sama manusia yang lain. Ayat ke-10. Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara yang besar. Maksudnya dalam dunia sekarang ini kita ditanggungjawabkan, diberi tanggungjawab tentang perkara yang sangat kecil. Kalau kita boleh menanggung tanggungjawab yang kecil ini, memang kita akan boleh menanggung tanggungjawab yang lebih besar lagi. Dan Yesus terus bercakap yang berlawanan pun betul lah. Orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil tidak akan setia dalam perkara yang besar. Oleh itu, jika kamu tidak setia dalam kekayaan dunia ini, siapakah yang akan mengamanahkan kekayaan yang sejati kepadamu? Kalau kita tidak boleh menanggung atau handle kan, menanangi kekayaan dunia ini, bagaimana kita dapat menghadapi memikul kekayaan yang sejati nanti? Ayat ke-12. Dan jika kamu tidak setia dengan milik orang lain, siapakah pula yang akan memberimu apa yang menjadi milik kamu sendiri? Ya, kita harus ada responsibility, tanggungjawab terhadap orang lain, hak milik orang lain. Dan Yesus bersambung dalam ayat ke-13, seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Kita harus pilih antara satu daripadanya. Hamba Allah ataupun hamba kekayaan. Maka kalau kita lihat kekayaan itu melangkumi teknologi baru, apakah mungkin refleksi kita hari ini? Adakah kita seperti di yang kiri itu di bendung atau di apa itu di control oleh teknologi seperti handphone kita, ataupun mungkin kita harus sedar bahawa kadang-kadang kita harus melepas itu handphone. Kita tidak mau dikontrol atau dibuat hamba oleh handphone. So handphone itu yang dalam kehidupan kita hari-harian ini adalah yang paling real, handphone, penggunaan handphone. Tetapi yang aspek yang baru sekarang ialah penggunaan AI, di mana kalau kita menanya sesuatu soalan kepada AI, dia boleh menjawab, ataupun kita mau meminta pertolongan AI untuk menjawab soalan di sekolah kah, ataupun buat assignment, semua itu AI boleh buat sekarang, dan ada yang banyak yang free di internet. Tapi bagaimana kita menggunakan AI ini? Adakah kita guna untuk kebaikan kita ataupun untuk keburukan? Maksudnya kita menggunakan AI untuk menipu dalam assignment, ataupun menggunakan cara pendek untuk mencari maklumat atau informasi yang mungkin tidak betul kerana kita menerima jawapan dari AI itu dengan begitu saja tanpa menggunakan pemikiran kita untuk memilah-milah, untuk membuat discernment, untuk tahu menyelidik adakah informasi ini benar atau tidak. Bolehkah kita cek informasi yang kita tanya pada AI itu dengan sumber yang lain. So ini cara kita boleh lebih meluaskan horizon kita untuk lebih menggunakan akal budi kita yang diberi oleh Tuhan. Jangan hanya bergantung kepada apa yang ada di internet, seperti sosial media kan, banyak berita, mungkin ada berita yang palsu, fake news. Bila kita membaca atau melihat video, sekarang video pun boleh dibuat oleh AI yang mungkin tidak benar. Adakah kita mempunyai akal budi atau fikiran ataupun
dalam hati juga, fikiran atau hati nurani yang diberi oleh Tuhan, yang betul-betul kita ada itu, adakah kita menggunakannya bila kita berhadapan dengan AI ataupun handphone atau internet untuk really menyelidik, menggunakan common sense kita, apa yang kita pernah belajar dari waktu sekolah, apa perhubungan kita dengan manusia yang lain dalam keluarga. Adakah semua ini digunakan oleh kita untuk menghadapi dunia yang ada sekarang? Bearing in mind, harus kenal bahawa teknologi ini yang baru pun kita guna sebagai sarana, bukan sebagai matlamat. Okey. Pernahkah anda semua belum kan? Mungkin ada yang belum lihat di Netflix ini satu siri 4 episod tentang seorang anak lelaki umur 13 tahun yang ditangkap kerana dia membunuh seorang teman kelasnya yang juga sekitar umur 13. Setelah diselidik, diinvestigation oleh polis, didapati anak kecil ini dia menghabis banyak waktunya di internet dan dia dipengaruhi oleh budaya manosfia. Manosfia itu maksudnya sifat kelelakian yang sangat berlebihan sehingga mereka membenci kaum perempuan. So anak kecil ini dia membunuh teman perempuannya kerana dia anggap dia perempuan itu, anak gadis itu membuli dia lah. So kalau kita lihat, saya share di sini, mana tu, boleh ni kan? So ada penggunaan emoji yang mungkin ibu bapa harus kenal kalau anak-anak anda menggunakan emoji ini. Ini semua datang dari series adolescent itu tadi. Kalau red pill, emoji red pill dia bilang seperti panggilan untuk manusia, sifat kelelakian yang boleh membenci kaum perempuan. Dan satu lagi ialah letupan dynamite ini adalah letupan red pill tadi yang bererti seseorang itu adalah incel. Incel maksudnya involuntary celibate. Mereka secara sukarela memilih untuk tidak mahu menjalankan hubungan seks dengan perempuan. Mereka bukan gay ya, tapi mereka memang lelaki. So ini incel itu seperti mempunyai satu sifat diri yang sangat membenci atau misoginis, membenci kaum perempuan. Dan satu lagi ini emoji 100 yang mewakili daripada 80% dan 20% ada penyelidikan di dunia yang mengatakan bahawa 80% perempuan itu hanya suka dengan 20% daripada kaum lelaki. So menyebabkan 80% daripada lelaki itu tidak disukai oleh perempuan, maka lelaki-lelaki ini akan sangat membenci perempuan. Dan keempat ini jenis-jenis warna dari heart emoji, emoji yang saya tidak berapa tahu apa ini, tapi kita harus kenal tentang apa yang dijalani oleh anak muda sekarang. So ada satu perkataan yang dikatakan, jangan membiarkan anak itu seorang diri dalam bilik menggunakan internet. Mana tahu apa yang dia harungi di internet itu akan menjahanamkan mereka. So ini satu contoh lah ya, adolescent ini di Netflix yang mewakili atau menunjukkan realiti dunia sekarang di mana orang muda sangat-sangat senang dipengaruhi oleh budaya di internet atau social media. Okey, sebagai renungan peribadi, saya ada kongsi lebih awal tadi. So daripada apa yang saya input tadi, pertama ini saat kita saling menatap mata, kita perlu menemukan apa yang sebenarnya penting, bahawa kita adalah saudara-saudari
anak-anak dari bapa yang sama. Maksudnya, kita harus melihat mata dari semua orang kita. Yang ada di sebalik mata itu adalah seorang insan yang dijadikan oleh Tuhan, dan kita semua adalah saudara-saudari, anak-anak dari Tuhan yang sama, bapa yang sama. So, kita harus sedari ini, kita adalah manusia, bukan teknologi, bukan robot, bukan internet sahaja. Kedua, apa yang harus kita lakukan berhadapan dengan realiti dunia sekarang? Maka saya katakan tadi kan teknologi itu digunakan sebagai sarana, bukan tujuan hidup. So kita harus menggunakan teknologi untuk pertama ini menyatukan sesama, bukan untuk memecah-mecahkan kita. Walaupun ada kan di sekarang dunia ini negara-negara US sama China dan Ukraine itu sama Russia, dalam Myanmar itu ada pergolakan dalam negeri di mana itu kaum militer, government itu mau menindas kaum kaum yang kecil di pergunungan. So teknologi digunakan untuk memecah-mecahkan orang. Bukan hanya itu, kalau kita ada buat komen dalam social media, kalau kita buat komen yang baik, okey. Tapi kalau kita memburuk-burukkan nama orang lain ataupun uh, memfokuskan diri kepada apa yang negatif berbanding dengan positif, maka ini memecah-mecahkan orang, bukannya untuk menyatukan orang. Yang kedua, untuk membantu orang miskin dan orang yang terpinggir. Teknologi digunakan bukan hanya untuk memajukan manusia ataupun membantu orang untuk mendapat lebih wang, tapi harus juga digunakan untuk membantu orang lain. Ketiga, memperbaiki hidup orang sakit dan orang yang kurang upaya. Apa yang perlu kita guna teknologi ya? Mungkin untuk berdoa, untuk men-sharing intensi bagi orang yang sakit, kita berdoa bagi orang yang sakit atau orang yang kurang upaya. So, teknologi boleh digunakan untuk memperbaiki hidup orang yang sakit. Yang akhir itu, teknologi digunakan untuk hidup berkeluarga. Kalau kita setiap hari pulang dari kerja, hanya berhadapan dengan handphone atau laptop, itu bukan hidup berkeluarga. Kita harus meluangkan masa yang kualiti dalam rumah, dalam keluarga. So dengan demikian teknologi itu harus digunakan untuk hidup berkeluarga. Mungkin untuk menonton satu filem bersama sebagai satu keluarga ataupun buat game yang menggunakan internet bersama keluarga itu teknologi digunakan untuk tujuan menjalin hubungan yang lebih baik dalam keluarga, bukannya untuk memecah keluarga di mana setiap orang yang dalam bilik ruang rumah itu, setiap orang itu berhadapan dengan handphonenya masing-masing. Sampai tidak ada percakapan pun, tidak ada menatap mata, tidak pun menghargai kehadiran satu sama lain dalam rumah bila semua orang ada dalam rumah. Kerana teknologi itu digunakan sebagai matlamat dan bukan sebagai sarana. Okey. Sekarang saya persilakan host untuk mungkin meneruskan acara. Okay, Father, thank you untuk presentation sharing, sangat bermanfaat, sangat mungkin selama ni nampak macam tidak terlalu serius, tapi bila dengar daripada sendiri, okay, mata terbuka, hati terbuka, fikiran terbuka. Thank you, Father. Mungkin ada kawan-kawan di sini mau bertanyakan soalan ataupun ada sharing-sharing daripada kawan-kawan yang boleh kita dengar bersama. Silakan. Sebelum kita masuk ke board.
Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akan terus masuk ke ruangan backup room. Mungkin ya pada sebab kita sudah bagi grup by Boleh grup. share tadi yang renungan pribadi di chat ya. Iya. Ya, di chat, share chat meeting semua orang kan. Oke. Oke, sebelum di sini juga sudah share. Oke, pada pun sudah share. Nanti kita akan share balik soalan renungan ini pada. Oke, Oke. sebelum kita masuk ke ruangan board, kita berdoa pembukaan untuk buat percakapan rohani. Doa sebelum percakapan rohani dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Emmaus, berilah kami waktu yang kami perlukan untuk percakapan ini. Bantulah kami untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga kami tidak tergesa untuk berbicara. Berilah kami kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi dan keinginan setiap pembicara untuk mengetahui apakah kami harus diam atau berbicara. Bebaskan kami untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah kami agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah kami untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dengan cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya berilah kami kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biarpun sekejap kan pada, tapi apa ini bah, dia membuka saya punya apa ini iman, sebab dia bilang si Pop tuh macam mana mau kasih satu tuh yang kita punya apa, kita punya ini gadget terhadap sesama. Jadi saya sama si tadi sama si Nelly dari Inanam dari apa itu Inobong tadi itu Fada, kami punya perkongsian tadi melalui ini permenungan macam mana ini gadget menyatukan sesama bukan untuk memecahkan. Jadi kami cuma satu saja tuh Fada, kami cuma ambil yang ini MCO. Jadi melalui itu MCO saja terus yang berterbangan kami punya Roh Kudus tuh Fada, banyak kami punya ide-ide lah mencurah-curah. Jadi masa yang itu MCO tuh Fada, apa ini dia bilang si apa itu si Nelly ada dia punya apa ini dia punya uncle yang dalam keadaan sakit tuh Fada. Jadi orang sentiasa berdoa bersama menggunakan ini teknologi, menggunakan ini apa ini gadget. Jadi orang merasakan di situ juga dapat hidup satu dalam hidup berkeluarga, memperbaiki hidup yang orang yang sakit dan kurang upaya. So masa yang itu masa MC atau Fada, dia punya uncle tuh tidak betul-betul sakit lah kritikal. Jadi orang tidak dapat apa itu pergi melawatkan. Jadi orang guna ini gadget untuk bersatu dalam doa setiap hari. Orang berdoa rosari untuk kasih doa orang punya dia punya uncle gitu. Jadi untuk macam mana menyatukan sesama bagi siapa deh dari segi ini teknologi kami boleh kasih macam mana mau bantu orang miskin tuh. Kalau sekarang nih Fada kita tahu macam mana mau tolong, kita guna QR begitu, kita boleh guna cara cepat mau transfer gitu. Jadi semua pun guna QR. Untuk itu untuk kasih satu lah, bukan untuk memecah belahkan. Jadi kalau membantu orang miskin pun dari segi teknologi kita boleh terus direct transfer gitu online QR gitu. Jadi kalau memperbaiki sakit dan kurang upaya, kalau bagi saya pada yang saya punya parents pun sana di jauh kan di Ladato. Jadi masa yang during MCO tuh
kami selalu, kalau boleh Fada, hari-hari kami buat video call, begitulah Fada. Tapi yang sekarang dia Fada macam mau jawab soalan pun, mau tekan itu, jawab video call pun macam dilimpas-limpas. Terus yang satu hari sudah terus terlupa mau telepon balik, begitulah kan Fada. During yang MCO lah, kalau sekarang dia punya kesan-kesan tuh macam ini teknologi ini mendekat, macam mana kasih mendekatkan ini hubungan kekeluargaan dari segi percakapan tuh Fada, kami dapat berinteraksi. Kalau macam saya juga Fada, saya punya parents jauh, kami boleh attend event begitu. Kami boleh bercakap melalui ini, guna ini teknologi begitu. Jadi satu daripadanya tuh yang kesan yang macam mana kami mau kasih satu tuh Fada, yang si Nelly punya perkongsian itu, dia dapat menggunakan ini gadget untuk berdoa gitu, menggunakan ini gadget dengan bijaksana berdoa. Dan dari saya pula Fada, kami dapat berinteraksi dengan keluarga secara lebih rapat untuk membantu orang miskin. Jam itu Fada, masa yang during MCO itu pun yang selepas yang ada beberapa itu peraturan sudah SOP ada agak longgar, saya sama husband saya kami pergi di Papar tuh yang Holy Family Residence tuh buat bantuan antar makanan di situ. Jadi macam yang melalui ini gadget kami antar itu bantuan, jadi terasa sendiri Bapak, ada yang saya merasa sendiri, yang nampak tuh yang orang tua di situ merasakan orang punya feel lonely begitu. Jadi terasa sendirilah yang saya dapat bersama orang melalui ini saja gadget. Jadi mulai saya dapat rasakan yang kesatuan dengan orang begitu, yang orang-orang tua di situ. Selain daripada itu, yang baru-baru pun kami ada pergi juga yang melawat yang orang-orang anak yatim sana di Tuaran melalui info ini gadget saja begitu. Jadi bagi saya itu menyatukan antara human sesama lah begitu, pada mewujudkan beri kemanusiaan sesama. Begitu jadi Fada, kalau saya sambung nih Fada sampai besok tidak habis nih Fada. Timur Fada banyak grup nih Fada. Terima kasih Oke Fada. Sudah makan Kak Fada? Oke sih Sevin, thank you. Kita terus Ya, kepada grup yang kedua. Silakan grup kedua. Halo, shalom. Shalom sis. Kami dari grup 2 sama-sama dengan Sis Marilyn. So, dari apa yang kami sharing tadi kan, kami boleh simpulkanlah penggunaan teknologi ini dia masing-masing ada pros and cons. Jadi first tuh yang kalau kita tengok yang renungan di malam kan, dia menyatukan sesama bukan untuk memecah. Ini kita boleh ambil pengalaman dari MCO hari itulah. Kan kita kena lockdown, kita tidak boleh keluar rumah gara-gara COVID-19. Tapi sebab ada nih teknologi, kita boleh macam disatukan lah melalui macam Facebook live stream begitu. Kita boleh masih ikut mas. Kita macam nilai yang sekarang ini pun kita boleh buat webinar, sharing sama-sama. Jadi itu antara satu pros nih teknologi. Tapi pada masa yang sama dia masih boleh memecah belah sebenarnya, sebab penggunaan teknologi ini contohnya lah macam saya punya pengalaman sendiri, macam kalau kita mau kalau masing-masing dalam rumah masing-masing ada telepon sudah, jadi masing-masing kalau macam mau makan, jadi masing-masing tengok telepon sudah tuh yang macam berkomunikasi, tidak sudah yang mau macam bercerita begitu. Jadi itu mungkin antara satu cons nih teknologi lah. Dan untuk yang membantu orang miskin terpinggir dan memperbaiki hidup orang sakit dan kurang upaya, macam kalau kita tengok sekarang kita boleh sebar info cepat, bah. Jadi macam kalau kita mau minta derma kan, kalau kita tengok kalau macam ada yang sakit dari orang yang tidak berkemampuan, macam senang saja macam kita macam mau minta macam kalau ada yang bermurah hati untuk menderma, kita boleh guna tuh platform lah, ini teknologi lah untuk kasih selesai macam isu-isu macam ni. Dan juga untuk hidup berkeluarga lah, macam yang tadi lah, macam yang berkomunikasi, memang dia ada pros, tapi at the same time dia ada cons. Macam yang pros tadi, dia macam kita tidak dapat berkomunikasikan terlampau main telepon. Tapi
itu cons. Tapi untuk dia punya kebaikan tuh macam kalau kita family ini kita berjauh. Macam yang Sis Evelyn cakap tadi kan, kalau dia di sana KL kah, di sana luar negara, kita masih boleh communicate sama dia orang, kita masih boleh macam video call sama dia orang. Jadi mau tanya kabar pun boleh macam senang lah kalau macam guna cara dulu-dulu kita buat surat 2-3 bulan baru sampai sana. Jadi ini teknologi ini memang betul-betul dia bagi juga kebaikan sama kita, tapi mungkin ada keburukan dia juga. Tapi itulah macam kita mungkin perlu kontrol nih penggunaan gadget. Nah, itu saja dari kami. Makasih. Thank you, Sis Sharon. Oke, kita teruskan kepada grup yang seterusnya, grup ketiga. Shalom. Ya, perkongsian 3 menit ya. Terima kasih. Okay, thank you pengurus MC, Sis LC, selamat petang Father dan juga semua. Jadi menangkan 2 grup di depan sudah sharing pasal kebaikan teknologi. Jadi kami punya sharing sebenarnya tadi saya Anti Winnie dengan Sis Lady share sudah sharing, dan kami lebih tertarik untuk sharing pasal reality dunia dan juga the other side, keburukan yang kami dapat perhatikan daripada teknologi lah. Dan memangnya tidak dapat dinafikan, memang kami dapat nampak banyak keburukan yang boleh kami nampak, terutamanya dalam macam yang Father sudah kongsi tadi, ada film Adolescence yang dalam Netflix tuh, yang dimana subculture manosphere itu dengan subculture manosphere itu terjadi dan efek kehidupan seorang budak yang berusia 13 tahun kalau saya tidak silap tuh. Dan dalam kami punya sharing tadi, kami perasan bahwa teknologi juga menyebabkan banyak isu-isu seperti ini, manosphere dan juga LGBT isu yang menyebabkan adanya teknologi ini menyebabkan community mereka ini lebih senang berhubung dan lagi senang untuk mendapatkan servis-servis yang tidak sepatutnya lah, macam itu. Itu sajalah saya boleh cakap. Dan juga kewujudan dengan teknologi ini ada dia terwujudnya dark webs yang dimana orang-orang boleh menjual foto-foto mereka yang tidak senonoh untuk mendapatkan duit dan seterusnya dan sebagainya. Dan kami simpulkan bahwa semua ini adalah efek sosial media dan juga teknologi yang menjatuhkan generasi muda. Jadi, dan juga kami juga sharing pasal AI, artificial intelligence, yang sepertinya ingin menggantikan banyak fungsi-fungsi dan juga peranan manusia. Kalau kita tengok di negara-negara lain, ada AI yang menjadi pasangan mereka, menjadi pembantu, dan ada juga negara yang menggunakan AI sebagai pengganti padri kalau untuk confession contoh. Jadi ini sangatlah questionable, sebab ianya membuatkan terjadinya artificial relationship dengan benda-benda yang tidak wujud lah, benda-benda yang bukan hidup. So, ya. Dan ada juga isu identity, sebab orang-orang kita juga menggunakan AI untuk edit gambar, mau kasih comel gambar, tidak original sudahlah. Basically dia tidak original, dalam macam memang sudah menunjukkan sisi mereka yang artificial. Jadi benda-benda ini pun boleh membawa kepada data leak, dan orang punya identity ini boleh dicuri lah oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi kami dapat simpulkan bahwa melihat semua isu-isu ini, Tuhan melihat bahwa dunia
sudah sangat tenat dan sangat memerlukan doa ini untuk didoakan, yaitu penggunaan teknologi baru dan dan kita juga perlukan lebih banyak orang untuk mendoakan intensi ini supaya kita dapat merealisasikan yang dalam doa POP sendiri lah, yaitu yang dianya tidak menggantikan apa yang sedia ada. Dan kami juga menyimpulkan bahwa kita perlu lebih berhati-hati dengan penggunaan teknologi baru sebab untuk kita sendirilah sejak dari kumpulan 3. Thank you. Thank you, Lisa. Oke, seterusnya grup Flora. Silakan. Grup yang adalah grup saya. Saya bersama dengan Steve Noni dari Tambunan Sabah. Apa yang kami kongsikan bersama tentang bagaimana penggunaan WhatsApp dalam satu tempat, penggunaan WhatsApp mungkin contohnya di dalam satu rumah ataupun di tempat kerja. Paling dekat di rumah lah. Satu di atas, satu di bawah. Walaupun dalam satu tempat boleh memberi kesan kepada yang menerima message itulah. Message itu mungkin kelihatan mendatar, mungkin tiada emosi atau ada emosi. Tetapi ketika saling berbalasan, apapun tujuannya, salah seorang mungkin terluka atau marah. Jadi walaupun berada dalam satu tempat, rumah ataupun tempat kerja, ataupun di mana saja, menatap muka itu lebih bermakna. Jadi ambil kesempatan untuk menerangkan dengan cara apapun, lebih bertatap muka itu adalah yang lebih baik. Thank you itu dari saya, dari kami, grup 5. Mungkin pada Francis boleh memberi anggapan untuk semua yang telah kami kongsikan. Yalah, saya harus emphasize-kan yang teknologi itu sarana saja, bukan tujuan. Dengan demikian, bagaimana disposisi kita terhadap teknologi itu harus jelas. Teknologi itu tidak boleh dianggap sebagai tujuan atau matlamat. Okay? Dan apa yang penting dalam doa wujud bulan ini adalah meninggikan martabat dan menjalinkan hubungan antara manusia, itu yang lebih penting daripada teknologi itu sendiri. Dan okey, dengan demikian juga kan ada dua matlamat yang saya sebut tadi kan, demi kemuliaan Allah yang lebih besar pertama, dan kedua ialah manusia, kebaikan manusia sesama. Okey? Oke, thank you Father. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada soalan-soalan, mungkin kita beri ruang ini untuk kawan-kawan untuk sesi Q&A. 1 atau 2 mungkin. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siswi ini ada mau tambah? Bukan mau bertanya ini. Ini kita tidak dapat menambah apa yang dibagi oleh Father itu tadi. Thank you Sis Elsie. Itu sudah Oke. cukup. Tetapinya ya Father, setelah apa yang disampaikan tadi itu, dari kami masih melihat ya sarana ini, teknologi ini ya lebih banyak kepada mendatangkan keburukan. Bukan keburukan ya, menjatuhkan, lebih banyak menjatuhkan kemanusiaan itu sendiri pada masa kini. Nah, ya agak-agak pada
bagaimana ataupun kenapa ya intensi ini muncul sebenarnya? Apa penyebabnya? Apa yang mencetus intensi ini? Itulah saya bilang tadi kan, realiti dunia sekarang, kenyataan dunia sekarang itu ialah orang dihanyut oleh arus dunia yang ya menggunakan teknologi secara buruk, no? Ya, kita tidak sedar, kita diayun oleh arus, dibawa oleh arus. So kesedaran diri dan juga kesedaran komuniti tentang apa yang dibawa oleh teknologi itu lebih kepada keburukan kerana kita tidak menyedari itu membawa kita tidak apa yang tidak baik. Tetapi sebenarnya teknologi itu ada banyak kebaikannya dan harus diguna untuk kebaikan manusia. Itulah saya rasa ya, kita harus membantu orang lain untuk lebih menyedari penggunaan teknologi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Kalau kita boleh dalam kehidupan sehari-harian itu memberi teladan bagaimana kita menggunakan teknologi. So, bila kita berkumpul bersama secara fizikal on-site, ya jangan mengutamakan panggilan telefon ataupun melihat message yang datang sedangkan orang yang di depan kita itu kita abaikan. Ya, kalau saya ada meeting ataupun ada pertemuan, saya tidak bawa handphone saya. Yalah, kalau ada orang yang ada emergency, dia boleh tunggu 1 jam, 2 jam. Waktu kita bertemu dengan orang lain dalam on-site kan, paling lama pun 2 jam. Selepas tu kita boleh lihatlah handphone kita ada message kah atau panggilan telefon yang kita terlepas. Baru itu kita phone lah. Kerana satu lagi kenyataan hidup ialah kita lebih, what you say, instant lah, kehidupan yang instant. Kita harus dengan cepat-cepat respon bila kita ada message kah atau orang telefon. Tidak, kita harus respon dengan orang yang ada di depan kita waktu itu, bukan yang ada di orang yang jauh-jauh di hujung telefon lain itu kan. So apa yang penting ya, apa yang priority bagi kita manusia ialah menatap mata yang ada di depan, bukan menatap skrin. So, kalau kita boleh menunjukkan contoh yang baik bila kita mengadakan pertemuan atau dalam keluarga kita masing-masing, ya utamakan orang yang ada di depan, bukan yang ada di hujung telefon itu. Okay? Oh, thank you, Father. Ya, memberi inspirasi lagi. Ya kan, Father, keperluan ini sangat mendesak. Ya, betapanya baik kan, Father, kalau lebih ramai yang mendoakan intensi ini. Itu saja. 3 jenis hubungannya, relasi. Pertama dengan sesama manusia. Ya. Sesama manusia itu boleh melalui pakai internet, macam kita sekarang ini jarak yang jauh secara fizikal kita boleh berkumpul dan mengadakan percakapan sesama menggunakan teknologi. Yang penting di sini ialah kita kenallah satu sama lain, right, melalui penggunaan internet ini. Tetapi yang lebih dekat, contohnya siapa yang di KK sekarang, mungkin once in a while kamu orang bertemu secara on-site. Kerana perhubungan ataupun menjalankan hubungan manusia ini bukan hanya melalui teknologi, tapi harus juga dijalankan bersama. Contohnya ada fellowship, makan. Sharing itu kita boleh buat seperti begini ya, online. Tapi kadang-kadang sharing itu boleh dibuat secara tatap muka, secara real, secara fizikal. Once in a while lah, mungkin setahun 2 kali, 3 kali setahun. Yang lain kali itu di online begini, okey. Tapi manusia secara natural lah, secara alamiah, kita harus ada hubungan yang
boleh guna itu deria, lihat, sentuh, makan bersama itu. So hubungan antar manusia itu yang pertama. Kedua, hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu kita boleh kenali dengan membaca buku, dengar refleksi video, dengar lagu, ya, dapat ilmu, input, kita boleh semua itu kita boleh dapat melalui dari internet. Ataupun kita pergi on site, ada dengar penceramah dan waktu itu ada soal jawab kan, dan kita boleh lihat orang yang memberi input itu betul-betul di depan mata kita. So lebih real lah berbanding dengan apa yang ada menggunakan internet. So artinya kita kenal dengan Tuhan, berdoa dekat dengan Dia, itu harus mengambil waktu juga. Selain daripada menjalinkan hubungan antara manusia, kita juga harus meluangkan waktu, masa. Yang ketiga, hubungan itu dengan diri kita sendiri. Bagaimana? Harus ada waktu sepi, waktu renungan, berdoa, mengkaji diri sendiri. Ya, Ignatius bilang kan, discernment itu kita harus memilah-milah lah dalam diri kita, berfikir itu, berbanding, membandingkan. So itu harus kita ada seperti refleksi diri ataupun membuat satu apa tu, macam memikir-mikir. Memikir itu bukan hanya menggunakan otak, tapi juga menggunakan hati. Ya, so kadang-kadang kita sepertinya bercakap dengan diri kita sendiri kan. Kamu orang pun kenal kan. Oh, kenapa saya marah? Siapa si dia itu tadi cakap itu? Saya rasa tersinggung lah. Kenapa saya? So kita buat refleksi diri. Kerana refleksi diri itu saya dengan diri saya sendiri. Saya dengan Tuhan, saya bercakap dengan Tuhan dan juga saya mau mendengar apa yang Tuhan mau kata kepada saya. Right? Dan yang tadi saya bilang sama manusia, sesama manusia. So tiga hubungan ini itu, so kita harus prioritizekan, pentingkan hubungan, dan teknologi itu digunakan sebagai cara atau sarana untuk menjalinkan relasi itu. Sama ada relasi dengan Tuhan, antara manusia atau dengan diri saya sendiri. Ini tidak berarti setiap hubungan yang saya jelaskan itu semuanya berasingan. Ya. Cara saya menjelaskan di sini, saya menggunakan tiga kategori ini hanya untuk menjelaskan. Tetapi dalam kenyataan hidup, dalam sehari-harian itu, tiga jenis hubungan ini saling overlap lah. Cara saya menjelaskan di sini hanya untuk menggunakan kategori itu saja. Tapi sebenarnya banyak overlap itu, tiga itu hubungan itu. Okay? Okay, Father, thank you very much. Okay, doa penutup. Selepas itu kita akan menerima berkat daripada Father Francis. Mari sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu sepanjang webinar ini. Terima kasih atas pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah kami terima untuk semakin dekat dengan-Mu dan terus berkembang dalam pelayanan kami kepada sesama. Lindungilah kami dalam setiap langkah dan bimbing kami agar senantiasa berjalan di jalan-Mu. Semoga Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kami. Kami memohon ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Dan bersama rohmu. Semoga anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Okey, selamat Minggu Suci ya, bermula hari esok. Thank you, Father. Terima kasih pada. Thank you. Thank you.